Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabila Putri Dayanti dengan NPM C 10230045 dari kelompok 1. Dan di sini saya akan menjelaskan kasus dari materi pendapatan. Pada kasus satu ini terdapat aktivitas konstruksi pada PT Bangun Jaya atas operasi pertamanya. Terdapat tagihan termin sebesar 2.230 juta rupiah dan biaya tidak langsungnya sebesar 1.755 juta. Ini tuh terdapat dari akumulasi biaya kontrak yang terjadi sebesar 464 juta, tenaga kerja sebesar 1.098 juta, dan material subkontraktor sebesar 193 juta, dan dijumlahkan hasilnya sebesar 1.755 juta rupiah. Dan estimasi terakhir atas total biayanya itu menjumlahkan, jadi totalnya 3 miliar. Dan di sini yang ditanyakannya itu persentase penyelesaian kontrak pada akhir tahun 2015. Untuk menghitung persentase penyelesaian kontrak ini, terdapat kontrak price sebesar 2.235 juta, cost to date sebesar 1.755 juta, dan ini terdapat install listrik dan mekanik sebesar 105 juta. Jadi ini tuh dikurangin oleh cost to date, jadi hasilnya tuh 1.650 juta. Jadi persentase penyelesaian dihitung dengan membagi total biaya yang terjadi sebesar 1.650 juta ini dengan estimasi total biaya sebesar 3 miliar, lalu dikalikan 100%. Hasilnya adalah 55%. Untuk perhitungan laba kotor, nah di sini tuh ada penjualan dihitung berdasarkan persentase penyelesaian sebesar 55% dari nilai kontrak sebesar 2.235 juta, yang hasilnya adalah 1.229.250.000. Untuk beban yang dilaporkan adalah total biaya yang terjadi, yaitu 1.650 juta. Lalu untuk laba kotor, yaitu selisih antara penjualan dan beban, yaitu 1.229.250.000 dikurangin 1.650 juta. Jadi menghasilkan rugi sebesar 420.750.000. Dan yang terakhir adalah jurnal untuk mencatat laba atau ruginya. Jadi ini tuh kita akan mencatat jurnal kerugiannya pada tahun 2015. Untuk mencatat rugi yang terjadi pada tahun ini tuh di debit ada construction expense sebesar 1.650 juta dan di kredit sebesar 420.750.000 dan revenue from long term sebesar 1.229.250.000. Selanjutnya terdapat kasus 2, yaitu PT Sporty melakukan transaksi penjualan selama bulan Oktober 2014 sebagai berikut. Yang pertama menjual 100 unit secara tunai, yang kedua menjual 100 unit yang akan dibayar pada akhir tahun depan sebesar Rp1.100.000 jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga mengirimkan barang 100 unit kepada pelanggan milik PT Sehat atau penjual lain. PT Sehat akan mengganti sejumlah 100 unit. Dan yang keempat, menukar 100 unit persediaan dengan komputer kantor yang memiliki nilai wajar sebesar Rp1.050.000. Dan di sini diminta jika diasumsikan bahwa suku bunga diskonto yang berlaku adalah 10%, maka buatlah ayat jurnal pencatatan yang diperlukan untuk setiap transaksi tersebut. Lalu untuk penyelesaiannya di sini ada jurnal pencatatan PT Sporty. Kita menghitung dulu harga per unitnya. Jadi 1.100.000 dibagi 100 unit, hasilnya 11.000 per unit. Lalu kita menghitung bunga diskonto. Jadi 1.100.000 dikurangin 10% dikali 1.100.000, hasilnya 990.000. Dan di sini terdapat jurnal yang pertama ini kas sebesar 1.100.000 untuk penjualan sebesar 1.100.000. Lalu ada piutang sebesar 1.100.000 untuk penjualan sebesar 990.000 dan pendapatan ditangguhkan sebesar 110.000. Lalu yang ketiga ada piutang sebesar 1.100.000 untuk persediaan sebesar 1 juta dan pendapatan ditangguhkan sebesar 100.000. Lalu ada transaksi kedua yaitu persediaan sebesar 1.100.000 untuk piutang sebesar 1.100.000. Dan yang terakhir terdapat komputer kantor sebesar 1.050.000 itu laba pertukaran aset sebesar 50.000 dan persediaan sebesar 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Salsabila Zahra dengan NPMC 10230046 akan menjelaskan tugas imbalan kerja. Soal pertama, yaitu PT Sejahtera memiliki 10 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 100.000 untuk 5 hari kerja. Selama tahun 2012, karyawan yang cuti 5 hari 2 orang, sedangkan sisanya cuti 2 hari kerja. Diminta untuk buatlah ayat jurnal atas cuti tersebut dengan pengakuan yang diakumulasi dan tidak diakumulasi. Berikut penyelesaiannya. Untuk yang tidak diakumulasi,
2 karyawan mengambil cuti penuh, yaitu 5 hari dikali 2 karyawan sama dengan 10 hari dikali 100.000, hasilnya 1 juta. Lalu 8 karyawan mengambil cuti 2 hari, yaitu 2 hari dikali 8 karyawan sama dengan 16 hari dikali 100.000, hasilnya 1.600.000. Jadi totalnya yang tidak diakumulasikan yaitu 2.600.000. Untuk jurnalnya, di debit beban cuti berimbalan 2.600.000, lalu kreditnya kas 2.600.000. Selanjutnya yang diakumulasikan untuk jurnalnya, beban cuti berimbalan 2.600.000, kreditnya kas 2.600.000. Lalu di debit lagi beban cuti berimbalan 2.400.000, kreditnya utang gaji 2.400.000. Selanjutnya soal yang kedua, PT Sejahtera memiliki 10 karyawan. Semua karyawan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran per bulan sebesar 150.000. Diminta untuk yang pertama, buatlah jurnal pembayaran iuran BPJS setiap bulan. Lalu buatlah jurnal pengakuan iuran BPJS jika PT Sejahtera baru membayar iuran sebesar 10% dari jumlah biaya yang harus dibayar. Yang terakhir, buatlah jurnal pembayaran utang beban iuran BPJS pada poin B. Lalu ada penyelesaiannya. Yang A, membuat jurnal pembayaran iuran BPJS setiap bulan. Jadi perhitungan total iurannya 10 karyawan dikali 150.000, hasilnya 1.500.000. Untuk jurnalnya, di debit beban BPJS sebesar 1.500.000, lalu kreditnya kas 1.500.000. Selanjutnya yang B, buatlah jurnal pengakuan iuran BPJS jika PT Sejahtera baru membayar iuran sebesar 10% dari jumlah biaya yang harus dibayar. Perhitungannya, total iuran seharusnya kan tadi 1.500.000. Lalu iuran yang dibayarkannya kan 10% yang ada di soal tadi. Jadi 10% dikali 1.500.000, hasilnya 150.000. Lalu sisa iuran yang belum dibayarkan 1.500.000 dari total iuran yang seharusnya tadi dikurangi 150 dari iuran yang dibayarkannya. Hasilnya 1.350.000. Jurnalnya, di debit beban BPJS 1.500.000, kreditnya kas 150, lalu kreditnya lagi liabilitas jangka pendek 1.350.000. Lalu yang C, buatlah jurnal pembayaran utang beban iuran BPJS pada poin B. Jadi ketika utang sebesar 1.350 tadi yang di poin B dilunasi, jurnalnya yaitu di debit liabilitas jangka pendek sebesar 1.350.000, lalu kreditnya kas 1.350.000 juga. Lalu soal yang terakhir yaitu soal 3, diketahui nilai kini kewajiban imbalan pasti awal 2021 yaitu 550.000, nilai wajar aset program awal 2020 400.000, biaya jasa kini 70.000, tingkat diskontonya 12%, tingkat hasil yang diharapkannya 15%, iuran 48.000, imbalan 32.000, penurunan atau kenaikan kewajiban 32.000, selisih aktual atas harapannya 44.000. Diminta untuk A, hitunglah nilai kini kewajiban imbalan akhir dan nilai wajar aset akhir tahun 2021. B, buatlah perhitungan tabel koridor dan jurnalnya. C, buatlah perhitungan tabel laba komprehensif dan jurnalnya. Berikut penyelesaiannya. Yang A, hitunglah nilai kini kewajiban imbalan akhir dan nilai wajar aset akhir tahun 2021. Di sini ada rumusnya, nilai kini akhir sama dengan nilai kini awal ditambah biaya jasa kini ditambah nilai kini awal dikali tingkat diskonto dikurangi imbalan dibayarkan ditambah penurunan kewajiban. Lalu masukkan angka-angka yang tadi yang sudah disebutkan di soalnya. 550.000 ditambah 70.000 ditambah 550.000 dikali 12% dikurangi 32.000 ditambah 32.000, hasilnya yaitu 686.000. Lalu untuk rumus nilai wajar akhir yaitu nilai wajar awal ditambah nilai wajar awal dikali tingkat hasil yang diharapkan ditambah iuran dikurangi imbalan dibayarkan ditambah selisih aktual. Lalu masukkan juga angka-angka yang tadi ada di soal. 400.000 ditambah 400.000 dikali 19% ditambah 48.000 dikurangi 32.000 ditambah 44.000, hasilnya 536.000. Lalu
Yang B, buatlah perhitungan tabel koridor dan jurnalnya. Rumusnya, koridor sama dengan 10% dikali maks, nilai kini, dan nilai wajar. Jadi, koridornya sama dengan 10% dikali 686, hasilnya 68.600. Lalu ini ada tabel koridornya. Untuk beban, saldo akhirnya 136.000, kas saldonya 156.000, lalu liabilitas 4.000. Untuk jurnalnya, di debit beban pensiun sebesar 136.000, lalu aset program pensiun 24.000, lalu di kreditnya kas 156.000 dan liabilitas jangka pendek 4.000 rupiah. Lalu yang terakhir, yang C, buatlah perhitungan tabel laba komprehensif dan jurnalnya. Biaya jasa kini 70.000, biaya bunga 66.000, hasil yang diharapkannya 60.000, iuran 48.000, imbalan 32.000, kerugian akrual 44.000, total laba komprehensifnya 104.000. Lalu jurnalnya, di debit beban pensiun 136.000, pendapatan rugi komprehensif lain 44.000, kreditnya kas 44.000, dan liabilitas 136.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Fauzia dengan NPM C 102300056 akan menyelesaikan kasus dari akuntansi sewa. Soal pertama, yang diminta yaitu tentukan jenis sewa pada kontrak di atas dan jelaskan alasannya. Lalu buatlah jurnal yang dibutuhkan dari awal masa sewa hingga pembayaran kedua dari PT Lisi dan PT Lesor. Penyelesaiannya, jadi jenis sewa pada kontrak di atas tergolong sebagai sewa pembiayaan. Karena aset pada akhir masa sewa menjadi milik Lisi dan masa sewa mencakup 75% dari umur ekonomis aset, yaitu 6 tahun dari 8 tahun. Dan nilai kini pembayaran minimum sewa mencapai 100% dari nilai wajar aset, yaitu 200 juta. Perhitungan nilai kini pembayaran minimum yaitu menggunakan anuitas jatuh tempo dengan tingkat diskonto 10% selama 6 tahun, didapatkan nilai kini mendekati nilai wajar aset yaitu 200 juta. Selanjutnya ada tabel amortisasi. Tabel amortisasi ini menunjukkan perincian pembayaran sewa, pendapatan bunga, pengurangan pokok piutang, dan saldo piutang setiap tahun. Ini sesuai dengan tingkat bunga 9% per tahun dan jumlah pembayaran tahunan sebesar 41.746.796,43. Ayat jurnal yang dibutuhkan pada tanggal 1 April 2015 di PT Lisi ada di debitnya ada aset sewa pembiayaan yaitu 200 juta dan di kreditnya ada liabilitas sewa pembiayaan 200 juta. Dari PT Lesornya yaitu piutang sewa pembiayaan 200 juta dan aset sewa pembiayaan 200 juta. Selanjutnya dari PT Lisi 1 April 2015 juga liabilitas sewa pembiayaan yaitu 41.746.796,43 dan di kreditnya ada kas sama 41.746.796,43. Dan di sisi lesor, di PT Lesornya juga sama, di debitnya ada kas 41.746.796,43 dan di kreditnya ada piutang sewa pembiayaan dengan nominal yang sama. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 dari PT Lisinya, ayat jurnal penyesuaian yaitu beban penyusutan 25 juta itu di debit dan di kreditnya ada akumulasi penyusutan 25 juta juga. Dan di PT Lesornya itu tidak ada penyusutan. Lalu ada beban di PT Lisi ada beban bunga 10.682.091 dan di kreditnya ada utang bunga 10.682.091 rupiah. Itu didapatkan dari 14.242.788 dikali 9/12. Lalu di PT Lesornya yaitu piutang bunga senilai 10.682.091 dan di kreditnya ada pendapatan bunga dengan nominal yang sama. Lalu ayat jurnal terakhir dari PT Lisi yaitu liabilitas sewa pembiayaan sebesar 27.504.008 di debit
Dan juga debitnya juga ada utang bunga senilai 10.682.091 dan beban bunga 3.560.697,73 dan di kreditnya ada kas senilai 41.746.796,43. Lalu dari PT Lesornya yaitu kasnya ada 41.746,796,43, di kreditnya ada piutang sewa pembiayaan 27.504,008 dan piutang bunga 10.682.091 dan di kredit terakhir yaitu pendapatan bunga yaitu 3.560.697,43. Selanjutnya ini soal yang kedua. Penyelesaiannya, jadi sewa tersebut termasuk ke dalam sewa pembiayaan karena biaya sewa aset pada periode selanjutnya lebih murah dan masa sewa 3/4 kali 100% yaitu 75% dari umur ekonomis. Nilai kini pembayaran minimumnya itu nilai kini pembayaran sewa dikali anuitas jatuh tempo yaitu 123.704.109 rupiah. Ayat jurnal yang dibutuhkan dari PT LISI pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu di debitnya ada aset pembiayaan yaitu 123.704.109 rupiah. Di kreditnya ada liabilitas sewa pembiayaan dengan nominal yang sama. Di PT Lesornya di debitnya ada piutang sewa pembiayaan nominalnya sama yaitu 123.704.109 rupiah dan di kreditnya ada aset sewa pembiayaan nominalnya juga sama. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 ayat jurnal dari PT LISI yaitu ayat jurnal penyelesaian beban penyusutannya di debitnya ada beban penyusutan yaitu 41.234.703 rupiah dan di kreditnya ada akumulasi penyusutan dengan nominal yang sama yang didapatkan dari 123.204.000 rupiah dibagi 3 tahun. Lalu ada beban bunga yaitu 7.848.302 rupiah dan di kreditnya ada utang bunga yaitu nominal yang sama 7.848.302 rupiah. Dari sisi PT Lesor 31 Desember 2015 ayat jurnal penyusutannya tidak ada karena tidak ada penyusutan. Lalu di debitnya ada piutang bunga 7.848.302 dan di kreditnya ada pendapatan bunga 7.848.302. Lalu ada 1 Januari 2016 dari PT LISI jurnalnya di debitnya ada liabilitas sewa pembiayaan dengan nominal 37.372.291 rupiah. Lalu ada utang bunga yaitu 7.848.302 rupiah dan di kreditnya ada kas yaitu 45.221.093. Di PT Lesornya 1 Januari 2016 di debitnya ada kas yaitu 45.221.093 rupiah. Di kreditnya ada piutang sewa pembiayaan yaitu 37.372.791 rupiah dan piutang bunga yaitu 7.848.302 rupiah. Lalu nilai kini pembayaran minimum yaitu nilai kini pembayaran sewa ditambah nilai kini pembelian murah. Nilai kini pembayaran sewa yaitu 45.221.093 rupiah dikali anuitas jatuh tempo dengan N3I-nya 10%. Jadi 45.221.093 rupiah dikali 2,73554 yaitu 123.704.109 rupiah. Nilai kini pembelian murah yaitu 40 juta dikali PV dengan N3I-nya 10%. Jadi 40 juta dikali 0,75132 yaitu 30.052.800 rupiah. Jadi tadi nilai kini pembayaran sewa ditambah sama nilai kini pembelian murah jadi 153.756.909 rupiah. Pembayaran sewa tahunannya jadi 153.756.909 dibagi 2.073.554 jadi 56.207.151 rupiah. Terima kasih.
Kenalkan, nama saya Tiara Salma Fadila dengan NPM C10230073. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Di kasus 1, mesin dibeli 5 Januari 2010 dikurang penyusutan garis lurus. Depresiasi per tahun 1.200.000 dikurang 200 juta dibagi 25 sama dengan 40 juta. Tahun 2010 40 juta, tahun 2011 40 juta, tahun 2012 40 juta, tahun 2013 40 juta, tahun 2014 40 juta. Total depresiasi adalah 200 juta 5 tahun berjalan. Jadi nilai buku mesin di akhir tahun 2014 adalah 1 juta. Didapatkan dari 1,2 miliar dikurangi 200 juta. Informasi tahun 2015 sisa 20 tahun. Nilai buku 1 miliar. Tarif menurun ganda sama dengan 100 dikurang 20% dikali 2 sama dengan 10%. Depresiasi 2015 1 juta dikali 10% sama dengan 100.000. Terus di sini ada kasus 2. Persediaan akhir Vivo 2012 adalah 320 juta, 2013 400 juta, 2014 440 juta, 2015 500 juta. Terus selanjutnya persediaan akhir average cost 2012 300 juta, 2013 370 juta, 2014 400 juta, 2015 450 juta. Laba bersih atau dihitung dengan average cost pajak 25%. 2012 yaitu ada 900 juta, 2013 ada 1 juta 250, 2014 ada 1 juta 400, 2015 ada 1 juta 650. Terus yang nomor 1, laba bersih metode Vivo tahun 2012 900 juta ditambah 75% ditambah 20 juta sama dengan 915. Tahun 2013 1 juta 250 ditambah 75% ditambah 30 juta sama dengan 1 juta 212. Tahun 2012 1 juta 400 ditambah 75% ditambah 40 juta sama dengan 1 juta 430. Tahun 2015 1 juta 650 ditambah 75% ditambah 50 juta sama dengan 1 juta 687.500. Terus yang nomor 2 ada metode Vivo 2015 dilaporkan posisi keuangan. Persediaannya ada 500 juta, dilaporkan laba rugi atau laba bersih. Laba bersihnya 687.500. Metode rata-rata 2015 dilaporkan posisi keuangan. Persediaannya 450 juta, dilaporkan laba rugi atau laba bersih. Laba bersihnya 1.650. Nomor 3, penyajian perubahan dalam laporan laba keuangan dilaporkan secara retrospektif, artinya perusahaan menyusun kembali laporan keuangan dengan metode baru, yaitu dengan mengubah data persediaan dalam laporan hasil posisi keuangan dan laba bersih dilaporkan laba rugi dengan data persediaan berdasarkan metode perhitungan Vivo. Nomor 4, perubahan yang terjadi dalam PT Elang merupakan perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan dalam metode penilaian persediaan, karena saat ini PT Elang mengubah perhitungan persediaan menggunakan metode rata-rata. Terus selanjutnya ada kasus 3. A. PT Adaro kemungkinan menggunakan metode garis lurus, tetapi ini perlu diverifikasi dalam laporan keuangan. B. Masa manfaat aset bangunan 20-40 tahun, mesin atau alat berat 5-15 tahun, kendaraan 4-8 tahun. Yang C. Perubahan metode penyusutan mengubah ke metode saldo menurun dan memperpanjang masa manfaat perkiraan listrik menjadi 30 tahun akan mengubah penyusutan menjadi tinggi, memerlukan penyesuaian estimasi secara prospektif. Yang D. Pelaporan perubahan retrospektif digunakan jika perubahan dianggap kebijakan akuntansi dengan merevisi pelaporan keuangan sebelumnya.
prospektif digunakan jika perubahan adalah estimasi akuntansi hanya mempengaruhi periode berjalan dan mendatang. Yang E, analisa peningkatan beban penyusutan. Peningkatan tanpa penambahan aset bisa disebabkan oleh perubahan. Yang pertama ada perubahan metode ke saldo menurun, yang kedua ada penurunan masa manfaat aset, yang ketiga ada revaluasi aset tetap. Yang F, pentingnya konsistensi kebijakan. Ada 4. Yang pertama ada komparabilitas antar periode, yang kedua keadaan laporan keuangan, yang ketiga mematuhi standar akuntansi, yang keempat menghindari manipulasi data. Sekian dari saya.